Kembali bersama kami dalam Creative Money dan saya masih bersama Ibu Rini, owner dari Yuk Bersihin. Yuk, mari ini balik lagi sama Bu Rini. Bu Rini, ini tadi ya, gimana cara Anda memperkenalkan Yuk Bersihin ini? Kita tahu kan banyak sekali juga produk-produk atau jasa-jasa lain lah yang juga melayani pembersih-pembersih ini gitulah, jasa yang bisnis yang masuk dalam hal ini. Anda bagaimana memperkenalkan Yuk Bersihin ini kepada para konsumen tentunya? Mengingat bahwa usianya berarti baru 1 tahun ya, ini kan dari 2019. Ya, kami memang ya jika bisnis itu Mbak Lisa yang paling penting adalah kepuasan konsumen. Tentunya klien kami langsung banyak. Kami menggunakan yang di awal itu adalah teman-teman kami sendiri yang kami tawarkan. Kemudian alhamdulillah makin berkembang karena kalau jasa yang kita lakukan itu baik, kita akan direkomendasikan tentunya, dan kami juga memang meminta teman-teman kami jika memang layanan kami baik, tolong direkomendasikan ke teman-teman yang lain. Dan untuk memperluas jaringan, kami juga melakukan iklan lewat medsos maupun iklan yang offline. Jadi kami memang punya tim sales khusus yang menghubungi langsung lembaga-lembaga, kemudian klinik-klinik kecil, kemudian sekolah-sekolah gitu untuk menggunakan juga jasa Yuk Bersihin. Dan alhamdulillah sampai sekarang klien kami makin banyak dan makin luas. Artinya selain untuk pribadi juga sudah digunakan oleh lembaga pemerintah, sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. Yuk Bersihin ini ada aplikasi juga nggak sih, Bu Rini? Kami belum pakai aplikasi. Perkembangan kami memang lebih ternyata pelanggan itu lebih nyaman kalau dilayani langsung oleh layanan konsumen kami. Jadi kami dalam setiap promosi itu selalu mencantumkan nomor telepon untuk layanan konsumen. Jadi kita bisa customize keinginan konsumen. Misalnya yang dilakukan disinfeksi itu berapa luasnya, kemudian di situ di ruangan itu ada alat-alat apa saja yang mungkin yang sensitif atau yang tidak sensitif, atau kalau ingin menggunakan jasa vakum berapa banyak yang akan divakum. Mereka juga suka tanya ke kami seperti apa layanannya dan sebagainya. Saya merasa kalau kita lewat layanan konsumen itu lebih banyak sih yang berinteraksi dengan kami. Oke. Rata-rata berapa Bu sebelum pandemi ya? Ini rata-rata normalnya konsumennya berapa Bu untuk sebulan? Untuk sebelum pandemi itu konsumen kita satu cleaner kami itu bisa untuk vakum ya melayani 2 rumah. Karena memang jarak di Jakarta ini kan sangat hektik ya untuk dicapai. Jadi rata-rata 2 rumah. Kemudian untuk penyemprotan itu belum terlalu banyak. Nah, setelah pandemi ini justru meningkat gitu. Bahkan kami harus melatih lagi, merekrut lagi tenaga kerja untuk melayani para pelanggan kami. Meningkatnya alhamdulillah lebih banyak. Berapa persen tuh kira-kira Bu Rini? Kenapa? Berapa persen kira-kira peningkatannya? 100% bahkan. Saya boleh bilang hampir 100% peningkatannya. Wow. Tadinya juga kan merasa khawatir ya, kan kami masuk ke rumah kan tentunya untuk membersihkan dan sebagainya tuh kami harus masuk ke rumah, bahkan ke kamar, ke ruang tidur ya, karena memang yang dibersihkan itu matras misalnya. Apakah mereka ya respon kita waktu menghadapi di awal COVID kan agak takut atau gimana ya, tapi setelah kami yakinkan dengan promosi juga dengan datang langsung ke konsumen ya, bahwa kami mengikuti protokol kesehatan yang sudah digariskan dengan ketat, maka konsumen malah sekarang banyak sekali yang minta dan merekomendasikan kami ke keluarganya untuk dilayani oleh Yuk Bersihin. Nah, ada berkah juga sih buat kami.
Oke, ya itu dia. Cukup menarik ketika di masa PSBB ini atau di masa pandemi ini kan banyak orang yang menahan untuk memasukkan orang asing masuk ke dalam rumahnya. Tetapi kalau dilihat tadi lumayan banyak, hampir 100% kenaikannya atau peningkatan dari pemasukan dari Yuk Bersihin ini. Ini dia, bagaimana Anda meyakinkan tadi caranya? Apakah petugas yang datang ke sana itu menggunakan APD atau seperti apa nih? Jadi mereka yakin bahwa orang-orang ke sana yang mereka masuk ke rumahnya adalah ya kalau untuk semprotan disinfeksi, kalau untuk disinfeksi ya mereka menggunakan baju khusus ya. Jadi sebelum mereka masuk juga baju tersebut sudah disemprot disinfektan. Kemudian alat-alat yang kita gunakan juga semuanya sudah kami semprot, jadi aman. Mereka juga pakai face shield, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi untuk yang vakum, memang kita gariskan misalnya begitu sampai di rumah konsumen, cleaner kita wajib untuk berganti pakaian, mencuci tangan, kemudian menggunakan disinfektan lagi, baru kemudian menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, terus alat-alat vakum kami juga sebelum berangkat sudah kami disinfeksi, setelah mereka kerja juga sudah kami disinfeksi. Jadi memang ada prosedur tambahan yang harus kami lakukan, tapi itu juga kami promosikan Mbak di Google Ads dan di media sosial kami khususnya ya, bahwa tugas kami aman karena juga kesehatannya sebelum berangkat kami cek suhunya, mereka juga kami beri asupan makanan yang baik, vitamin dan sebagainya. Jadi konsumen juga percaya bahwa kami melakukan tugas kami dengan aman. Oke, ini memang akhirnya sesuai dengan tagline dari Yuk Bersihin ya, bebas risau seperti itu ya. Jadi konsumen nggak khawatir ya, bebas tungau, bebas risau. Tapi kita akan bahas lagi lebih lanjut Bu Rini terkait dengan bagaimana perjalanan dari jumlah karyawan sendiri ya. Saat ini sudah berapa? Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Creative Money.